Pakai mobil yang kecil gini jelas asik karena selain lincah, satset, bonusnya jadi perhatian banyak orang. Tapi setelah kami tes panjang Chang'an Lumin ini dan menemukan kelebihan dan kekurangannya, kami rasa mobil ini tuh mobil yang asik, mobil yang praktis, tapi kok ya ada ribetnya ya? Chang'an Lumin datang dan meramaikan segmen mobil listrik mikro yang sempat didominasi sama Wuling REV. Lumin ini jelas harus menaikkan standar dan menawarkan sesuatu yang lebih worth it untuk menang di pertarungan mobil listrik mungil. Tapi dengan harga jual normal, tanpa promo di angka 205 jutaan, apakah mobil ini layak dibeli ketimbang Wuling REV ataupun Seres E1 dan VinFast VF3? Memang sulit untuk menjawab pertanyaan itu, apalagi buat kita-kita yang belum pernah mengetes mobil di kelas ini, belum pernah membandingkan mobil di kelas ini, dan ya pernah punya gambaran lah seperti apa rasanya. Tapi bagi kami yang udah pernah mengetes, kami kasih satu gambaran teman-teman. Kalau mobil di kelas ini tuh ternyata punya rasa yang cukup kontras nih. Ada perbedaan yang cukup terasa antara Wuling REV, terus Chang'an Lumin, terus VinFast VF3 sampai Seres E1. Dan dari rasa-rasa itu, bisa dibilang kalau Chang'an Lumin ini punya karakter yang cukup solid nih. Racikannya pas, sehingga buat dikendarai sehari-hari, ini mobil yang nyaman. Sejujurnya, di kelas ini, rasa berkendara tiap mobil justru kontras sekali. Perbedaan karakter motor listrik, distribusi bobot, sampai racikan setir dan suspensi jelas berpengaruh. Chang'an rasanya bisa meracik mobil ini dengan pas. Handlingnya terasa terprediksi. Dan suspensinya diplot cukup nyaman buat melewati jalan jelek. Ya, thanks to pelek ring 14-nya. Cuma perlu diingat, karena postur Lumin ini cukup tinggi dibanding wheelbase-nya yang tidak terlalu jenjang, akibatnya suspensi yang nyaman ini bisa bikin body roll jadi menghantui. Oh iya, soal pengendalian, satu kekurangannya adalah dari karakter setir yang terlalu ringan, minim feedback dan tidak sigap untuk balik ke tengah. Ini sih perasaan yang mirip seperti kita menyetir Suzuki Espresso ya. Ya menurut saya sih rasa berkendara dari Chang'an Lumin ini asik-asik aja dan cenderung nyaman buat dipakai sehari-hari. Kalau masalah tadi saya sebutkan ada body roll tipis-tipis, itu tuh ya konsekuensi dari bodinya yang cukup tinggi dan wheelbase yang pendek tadi saya sebutkan. Tapi percayalah kalau itu masih dalam tahap yang wajar. Selama kita masih pakai mobil ini dalam fase yang gak terlalu ekstrim, dipakai sehari-hari aja di perkotaan dan memperhitungkan gimana putar baliknya atau speed corneringnya, ya itu nggak menjadi ganjalan sama sekali. Satu hal yang menurut kami jadi ganjalan adalah bagi saya yang punya tinggi 175 cm, ini mobil rasanya nggak ergonomis sama sekali teman-teman. Rasa berkendara mobil ini tuh cukup canggung bagi saya karena posisi joknya rendah, tapi posisi setirnya tinggi. Sehingga ya kalian bisa lihat kalau badan saya di mobil ini tuh terasa kontras, terasa nggak pas gitu, nggak matching. Rasanya gede banget saya tuh di mobil ini. Dan ya saya menyesalkan karena mobil ini tuh nggak bisa diatur posisi setirnya. Ini mobil kalau setirnya bisa lebih rendah lagi, terus lebih menjangkau saya, rasanya akan lebih ergonomis sih. Terus mungkin ditambahkan armrest di sebelah kiri akan membuat berkendara jadi lebih nyaman. Tapi ini enggak teman-teman, posisi setirnya fix, posisi joknya nggak bisa dinaikin lagi, sehingga bagi saya sih ini terasa kurang ideal posisi berkendaranya. Mungkin bagi kalian yang lebih tinggi atau mungkin posturnya lebih sesuai akan nyaman-nyaman aja, tapi bagi saya sih enggak. Apalagi yang juga bikin sedikit mengganjal adalah ini di lantainya. Memang lantainya lega, oke lah, enak buat kita-kita yang kakinya jenjang gitu ya. Tapi ini nggak ada footrest untuk menyanggah kaki kiri kita. Jadi ya akan sedikit canggung nih kalau kita mau lurus ke belakang sana, dipentokin ke ujung gitu ya. Ada sedikit kena ganjalan ketika setirnya berbelok kiri kanan. Tapi kalau kita lagi jongkokin gini, ya tadi posisi jok yang rendah ini membuat rasa berkendaranya jadi bikin gampang lelah nih. Ya mungkin bagi saya posisi berkendaranya kurang pas, tapi soal posisi berkendara ini jelas setiap orang, setiap pengendara dengan postur yang berbeda-beda pasti akan lebih bisa menyesuaikan ya. Tapi bagi saya sih canggung teman-teman.
Nah, untuk performa sih, Chang'an Lumin ini terasa cukup aja. Tenaga dan torsi dari motor listriknya diplot tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Karakternya juga dirancang tidak terlalu agresif meski kita di mode sport. Efeknya pas kita pakai stop and go di kemacetan, gak ada kesan belet tapi juga gak terlalu nakutin. Yang perlu jadi catatan adalah mobil ini punya karakter pengereman yang kurang familiar buat saya, sehingga ada kesan yang terlalu sensitif saat diinjak. Belum lagi ada rasa ducking saat kita mengerem, atau bodi mobil ini jadi seperti terdorong ke depan. Ini rasa yang kurang nyaman saat mobil dipakai stop and go dan kita kurang pas ngeremnya. Di sisi lain, pas dipacu di jalan bebas hambatan, motor listriknya ini bisa membawa Chang'an Lumin sampai 110 km per jam di mode sport dan 80-an km per jam di mode eco. Untuk salib kendaraan lain, torsi yang keluarannya instan bisa memudahkan sekali. Dan untuk nanjak pun rasanya nggak jadi kendala. Bicara soal nanjak, ada beberapa fitur di mobil ini yang memudahkan kita, yaitu Chang'an memberikan Lumin rem parkir yang konvensional. Tinggal tarik atau lepas gini kalau kita mau ngerem mendadak, sehingga kalau kita belum terbiasa pakai rem yang elektrik, di tanjakan atau di kemacetan, pasti kita lebih mudah dengan rem yang konvensional kayak gini. Selain itu, Chang'an juga memberikan Lumin beberapa fitur keselamatan. Salah satunya yang paling membantu saat menanjak adalah Hill Hold Control. Dimana kalau kita lagi nanjak, terus ngerem mendadak di tanjakan gitu ya, terus kita lepas remnya, mobil tuh nggak akan otomatis langsung turun, melainkan dia akan hold dulu atau tertahan sebentar, sehingga kita punya waktu untuk memindahkan dari kaki di posisi rem ke kaki ke posisi pedal gas, sehingga kalau kita lagi transisi, mobil nggak akan otomatis turun atau membahayakan pengendara di belakang kita. Sehingga fitur itu memudahkan kita ketika berkendara di mobil ini, baik di perkotaan maupun di jalan yang ekstrim menanjak-nanjak. Untuk keselamatan, Chang'an juga membekali mobil ini dengan pengontrol stabilitas, ABS, sampai ada 2 buah airbag. Terus ada juga sensor parkir dan kamera mundur yang dapat diandalkan. Fitur lain yang dimiliki Lumin dan bikin iri pemilik REV adalah port pengecasannya yang lebih umum dan bisa dicas cepat pakai DC CCS2. Rate pengecasannya juga mantap. Beberapa kali kami cas di fast charging bisa menerima sampai 40-an kilowatt. Jadi ngecas nggak butuh waktu lama. Cuma di mobil ini tuh minim sekali informasi soal pengecasan. Kalau kita lagi ngetes mobil ini, sayangnya kita hanya bisa melihat animasi baterai yang terisi di speedometernya ini, dan juga bisa ngelihat si persentase dan jarak tempuhnya yang bertambah. Tapi selain itu nggak ada lagi teman-teman informasi tambahan soal pengecasannya. Misalnya berapa durasi pengecasannya, terus juga misalnya berapa sih kilowatt yang masuk atau daya yang masuk dari pengecasan ke mobil ini. Dan ya itu membuat menurut kami jadi salah satu kekurangan yang cukup major. Sampai yang paling ribet dari mobil ini tuh nggak ada fitur pengaturan untuk menghentikan pengecasan di tengah-tengah. Jadi kita misalnya mau end charging gitu ya, kita lagi ngecas, tadinya kita beli baterai misalnya 20 kWh, tapi ternyata pas 10 kWh kita mau berhenti karena misalnya buru-buru mau ke tempat lain gitu ya. Kita tuh nggak bisa menghentikan pengecasan dari mobilnya. Nggak ada tombol di head unit, tombol fisik yang disediakan untuk kita menghentikan pengecasan. Dan artinya kita harus mengandalkan dari software yang disediakan sama operator SPKLU-nya. Bayangkan kalau kita lagi pengen buru-buru, end charging, pengen selesaikan pengecasan gitu ya. Tapi ternyata aplikasi atau software dari operatornya error atau ngebug, atau misalnya HP kita tiba-tiba nge-lag. Ya udah pasti kita jadi kesusahan di momen itu. Harusnya Chang'an bisa dengan mudah memberikan fitur untuk menghentikan pengecasan di mobil ini, sehingga selain lebih aman ketika ada apa-apa darurat gitu ya, kita juga bisa lebih fleksibel untuk mengatur flow kapan mau berhenti, kapan mau mulai pengecasannya. Selain itu, yang juga janggal nih adalah nih posisi pilar B di mobil ini yang ada di belakang atau lebih mundur dibanding joknya. Meskipun joknya kita set paling mundur, ini tetap di paling belakang pilar B-nya. Sehingga kalau kita mau meraih seat belt, nih harus ada effort tambahan untuk kita bisa menjangkau seat beltnya yang keren ini. Warnanya oranye ya.
Yang juga janggal adalah speedometernya terkesan murahan dan gak atraktif sama sekali. Gak mencerminkan mobil di harga 200 jutaan. Udah gitu, head unitnya ini beberapa kali pengaturan suaranya tuh error. Jadi meski kita coba untuk kecilkan atau matikan, suaranya dari medianya sih masih ada. Ya harusnya sih ini jadi software issue yang mudah ditangani sama Chang'an ya. Nah meski begitu, Chang'an Lumin ini ternyata tergolong akomodatif deh. Kami coba buat diisi 4 orang, ternyata nyaman semua. Masukin car seat juga mudah karena akses kabin belakangnya yang lega. Duduk di bagian belakang mobil ini juga terasa nyaman aja, meski harus berlama-lama. Saya bahkan kemarin mencoba menjejali barang-barang ketika jok belakangnya terangkat. Jadi bagasinya agak-agak dikit gini ya, tapi saya coba masukin banyak barang dan ternyata bisa-bisa aja teman-teman. Masukin barang-barang kayak duffel bag gitu ya, selama bahannya atau materialnya nggak yang keras, nggak yang kaku gitu. Selama dia fleksibel, harusnya sih kain-kain gitu ya, bisa masuk ke belakang sini. Apalagi kalau kurang, kita bisa melipat jok baris keduanya. Nah, kita lipat dan klaimnya kalau udah terlipat kayak gini, bagasinya jadi terekspansi menjadi hingga bisa menampung 580 liter teman-teman. Jelas itu adalah bagasi yang lebih dari cukup buat kita berkendara sehari-hari. Misalnya kita lagi pakai di perkotaan, rumah ke kantor gitu ya, kita misalnya bawa barang tambahan, bawa alat olahraga, bawa raket tenis, raket badminton, raket padel, ya jelas mobil ini dengan bagasinya yang terkesan terjangkau, terkesan sempit, kecil gitu ya, tapi ternyata cukup. Jadi mobil ini buat kita berkendara sehari-hari sih ini suportif teman-teman. Kami juga cukup kagum dengan rancangan desain dan material yang dipakai di interior Chang'an Lumin ini. Kesan premiumnya ada, apalagi karena pilihan warna yang cerah dan gak umum kayak seatbeltnya ini. Terus material plastiknya juga solid. Tapi penggunaan material warna putih atau cerah kayak gini berpotensi kotor ya. Oh iya, dan jangan lupakan mobil ini tuh masih punya banyak tombol pengaturannya. Bahkan sampai tombol start stop juga masih ada. Cocok nih buat kita yang masih konservatif. Desain wise mobil ini tuh keren teman-teman. Unik, lucu, apalagi dengan bahasa desain yang serba membulat gitu, dengan lampu-lampuan yang ikonik, bikin orang-orang jadi tertarik untuk melihat mobil ini. Apalagi syarat tampilan mobil ini terlihat lebih proporsional dengan pelek ukuran 14 inci yang secara tampilan lebih keren gitu ya, dan secara handling terasa lebih natural. Cuma yang nggak salah juga kalau kita merasa mobil ini secara tampilan terlihat terlalu manis gitu. Nggak salah juga kalau kita merasa kalau mobil ini mungkin nggak cocok sama kita-kita yang seleranya lebih maskulin gitu. Apalagi kalau saya pribadi sih merasa mobil ini dibandingkan dengan VinFast VF3, rasanya akan saya memilih VF3 itu karena tampilannya lebih timeless, lebih macho, lebih keren gitu ya bagi saya. Tapi ya untuk urusan desain sih jelas masalah selera. Dan kalau udah menyentuh ranah selera, ya ngapain diperdebatin. Chang'an Lumin ini mobil yang asik banget buat dipakai di perkotaan. Postur tubuhnya yang kecil, tapi dengan karakter khas mobil listrik yang satset tanpa suara, membuatnya jadi lincah dan siap dibawa kemana aja. Belum lagi, soal biaya penggunaan mobil listrik yang murah banget. Dan Chang'an Lumin ini hitungannya hadir dengan spek baterai yang besar serta pengecasan yang cepat. Jadi pas banget kan? Cuma jangan lupa untuk mempertimbangkan juga soal keribetan yang tadi kami jelaskan. Beberapa minor sih, cuma yang paling nyebelin adalah absennya pengaturan pengecasan yang bikin jadi nggak praktis sama sekali. Sisanya sih mobil ini tuh ya asik banget, apalagi dengan harga yang cenderung terjangkau. Dan kalian juga jangan sinis dengan brand Chang'an yang tergolong baru di Indonesia. Karena sebenarnya brandnya itu di Cina sana itu brand top tier teman-teman. Berapa kali masuk dalam penjualan terbaik di 5 besar dan itu brand yang jelas bisa diandalkan. Tapi ya sekarang kembali ke kalian dengan harga yang di kisaran 180 sampai 200 jutaan dengan segmentasi mobil mikro, apakah kalian berani membeli Chang'an Lumin ini atau kalian lebih prefer dengan Wuling REV yang udah lebih lama mendominasi, atau VinFast VF3 atau DFK Seres, atau kalian masih menunggu-nunggu kira-kira ke depannya apakah ada lagi mobil Cina lain yang
selucu ini dengan harga yang terjangkau. Coba gimana pilihan kalian?